Perkenalkan, nama saya Koma Feliciastika dengan NIM 2417041150, kelas H Fakultas Ekonomi Program Studi S1 Manajemen. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi di era digital dan industri 4.0 di Indonesia, serta tantangan dan strategi untuk meningkatkan inovasi dan teknologi dalam sektor-sektor kunci. Jadi, video ini saya buat untuk memenuhi tugas proyek akhir mata kuliahan pengantar ekonomi. Selamat menyaksikan. Sebelum kita lanjut ke studi kasus pertumbuhan ekonomi di era digital dan industri 4.0 di Indonesia, kita harus memahami pengertian pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi. Kalian tahu nggak pengertian pendapatan nasional? Tidak. Jadi, pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima seluruh pelaku ekonomi dalam suatu negara selama 1 tahun. Tujuan pendapatan nasional adalah untuk menilai tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara, mengetahui nilai barang dan jasa yang dihasilkan rakyat dalam kurun waktu 1 tahun, dan membuat konsep program pembangunan yang berjangka panjang. Sedangkan pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan dalam produksi barang dan jasa dalam suatu negara dalam periode waktu tertentu. Biasanya diukur dengan pertumbuhan PDB ataupun GDP, yang merupakan nilai total semua barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam 1 tahun. Setelah kita memahami pengertian pertumbuhan ekonomi, kita lanjut membahas tentang pertumbuhan ekonomi di era digital dan industri 4.0 di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi digital ini merujuk pada peningkatan aktivitas ekonomi yang didorong oleh integrasi teknologi digital dalam berbagai sektor industri. Transformasi ini mengubah cara produksi, distribusi, dan konsumsi barang serta jasa dengan memanfaatkan teknologi seperti Internet of Things, kecerdasan buatan, dan analitik data. Di Indonesia, ekonomi digital telah menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Menurut Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, pengembangan ekonomi berbasis digital dapat meningkatkan daya saing generasi muda di era industri 4.0. Selain itu, Universitas Islam Indonesia menyebutkan bahwa ekonomi digital menjadi tonggak perekonomian di era 4.0 dengan potensi pasar yang sangat besar dan pertumbuhan pengguna internet yang terus meningkat. Selanjutnya, mari kita simak video berikut ini. So the growth of the digital sectors is not straight line, it's not linear, but it will be a jump in certain phases. Dalam video tersebut, Airlangga menyebutkan pertumbuhan ekonomi digital Republik Indonesia akan meningkat. Namun, pertumbuhan ini juga menghadapi tantangan seperti kesenjangan digital, kebutuhan akan infrastruktur yang memadai, dan peningkatan keterampilan tenaga kerja. Mari kita bahas lebih rinci tentang tantangan yang akan dihadapi. Yang pertama ada tentang kesenjangan digital. Akses terhadap teknologi dan internet yang belum merata, terutama di daerah pedesaan, menyebabkan ketimpangan dalam pemanfaatan peluang ekonomi digital. Yang kedua ada keamanan siber. Dengan meningkatnya digitalisasi, resiko serangan siber dan pelanggaran data menjadi ancaman serius bagi stabilitas ekonomi dan kepercayaan publik. Yang ketiga ada kesiapan sumber daya manusia atau SDM. Tenaga kerja perlu memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri 4.0. Kurangnya SDM yang terampil dapat menghambat adopsi teknologi baru. Yang keempat, ada adaptasi terhadap perubahan. Perusahaan dan institusi harus mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan teknologi dan model bisnis yang disruptif untuk tetap kompetitif. Yang kelima ada biaya implementasi teknologi. Investasi awal yang tinggi untuk mengadopsi teknologi industri 4.0 dapat menjamin hambatan bagi perusahaan, terutama bagi usaha kecil dan menengah. Yang keenam ada regulasi dan kebijakan. Kebijakan pemerintah harus mampu mengikuti perkembangan teknologi untuk mendukung inovasi sekaligus melindungi kepentingan publik. Mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan kolaborasi antar pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk memastikan bahwa manfaat dari era digital dan industri 4.0 dapat dirasakan secara luas dan merata. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat diterapkan. Yang pertama yaitu pengembangan sumber daya manusia atau SDM. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan di bidang teknologi dan inovasi akan menghasilkan tenaga kerja yang kompeten dan siap menghadapi tantangan industri 4.0. Yang kedua ada kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan industri. Kerjasama antar berbagai pemangku kepentingan dapat mempercepat transfer teknologi dan
implementasi inovasi di sektor-sektor kunci. Yang ketiga ada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Adopsi TIK dapat meningkatkan efisiensi operasional dan membuka peluang baru dalam mengembangkan produk dan layanan. Yang keempat, ada peningkatan infrastruktur digital. Membangun infrastruktur digital yang memadai akan mendukung implementasi teknologi yang canggih dan mendorong inovasi di berbagai sektor. Yang kelima, ada dukungan kebijakan dan regulasi. Pemerintah perlu menetapkan kebijakan yang mendukung inovasi dan adopsi teknologi. Yang keenam, ada peningkatan daya saing bisnis melalui inovasi. Perusahaan perlu mengadopsi strategi inovasi seperti penggunaan teknologi canggih dan model bisnis baru untuk meningkatkan daya saing di era digital. Sekian pemaparan materi dari saya ucapkan terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Dan saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau hal yang kurang berkenan. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.